Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12 bab senyawa karbon. Materi yang akan kita bahas adalah tentang alkohol. Soal yang akan kita bahas, tentukan alkohol primer, sekunder, dan tersier pada senyawa alkohol berikut. Di sini ada 4 senyawa kita diberikan namanya, yaitu 1,2-metil 2-butanol, 21,2 dimetil sikloheksanol, 32,3,4 trimetil siklopentanol, 4 3,3 dimetil 2 pentanol. Nah, sebelum saya membahas soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal dengan tipe atau jenis seperti ini, maka di sini kita akan mulai membahas dari yang namanya senyawaan alkohol. Apa itu senyawaan alkohol? Senyawaan alkohol ini adalah salah satu senyawa karbon, di mana senyawa alkohol ini memiliki gugus fungsi. Gugus fungsinya berupa OH. Nah, ingat, perlu kita ingat kembali bahwa senyawa karbon ini ada 8 jenis berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama adalah alkena yang ditandai dengan ikatan lengkap 2 pada atom C di gugus utamanya, alkuna yang ditandai dengan ikatan karbon lengkap 3-nya, kemudian alkohol dan ether, aldehid dan keton, asam karboksilat dan ester. Keenam sisanya, alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester memiliki gugus fungsi yang berbeda-beda. Gugus fungsi ini adalah gugus penanda, yaitu gugus yang menentukan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa karbon tersebut. Jadi ketika ada senyawa karbon dengan gugus fungsi yang berbeda, maka keduanya akan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda pula. Nah, di sini kasus pada soal ini adalah tentang alkohol, di mana alkohol ini gugus fungsinya adalah OH. Yang ditanyakan pada soal di sini kita diminta untuk menentukan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Pada soal sebelumnya, saya sudah pernah membahas soal tentang cara menentukan atau membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Di sini saya akan coba ingatkan kembali pengertian dari jenis-jenis tersebut. Alkohol primer ini merupakan jenis alkohol di mana gugus fungsinya terikat pada atom C primer. Nah, jadi OH pada atom C primer akan menghasilkan alkohol primer. Selanjutnya, alkohol sekunder ini adalah alkohol di mana gugus fungsi terikat pada atom C sekunder. Nah, jika OH terikat pada atom C sekunder akan menghasilkan alkohol sekunder. Selanjutnya, alkohol tersier. Ini adalah ketika gugus fungsi dari alkohol tersebut terikat pada atom C tersier. Nah, jika OH terikat pada atom C tersier, maka di sini akan menghasilkan alkohol tersier. Nah, apa itu atom C primer, sekunder, dan tersier? Nah, nanti saya juga pernah membahas soal tersebut.
menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi di bawah. Silakan dibuka kembali videonya untuk dipelajari. Selanjutnya kita sudah paham itu alkohol apa, kemudian alkohol primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya kita baca soalnya. Di sini ada 4 senyawa, kita diberikan nama. Nah, karena diminta menentukan alkohol primer, sekunder, atau tersier, maka secara tidak langsung kita harus melihat di mana gugus OH itu terletak. Jika dia terletak atau terikat pada atom C primer, maka dia tergolong alkohol primer. Jika terikat pada sekunder, alkohol sekunder. Jika terikat pada tersier, alkohol tersier. Maka untuk mengetahui itu, maka kita harus merubah keempat nama ini menjadi struktur rangka. Untuk merubah nama menjadi struktur rangka, nanti kita gunakan atau kita lakukan pembalikan berdasarkan langkah-langkah penamaan dari senyawa alkohol. Nah, tata nama senyawa alkohol ini karena dia tergolong senyawa karbon, maka nanti tata namanya akan mengikuti tata nama dasar dari senyawa karbon, yaitu berdasarkan tata nama alkana berdasarkan aturan IUPAC. Di sini saya akan coba ingatkan kembali langkah-langkah pemberian nama untuk senyawa karbon, yaitu ada 3. Yang pertama, kita harus bisa menentukan rantai utama. Rantai utama yaitu rantai karbon terpanjang. Maka carilah kemungkinan-kemungkinan dari rantai karbon paling panjang. Nah, rantai utama ini dalam nama senyawa itu letaknya paling belakang. Nah, jadi kalau kita ingin tahu dalam senyawa karbon itu rantai utamanya apa, lihat nama paling belakangnya. Itu adalah nama rantai utamanya. Nah, setelah rantai utama ketemu, maka kita lanjutkan langkah kedua, yaitu memberikan nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Ini untuk alkana. Nah, karena kita bahas senyawa karbon dengan gugus fungsi, maka alkil atau cabang ini kita ganti menjadi yang terdekat dengan gugus fungsi, di mana nanti gugus fungsi harus memiliki nomor terkecil, wajib memiliki nomor terkecil. Jadi saya ambil contoh di sini, misalkan ada ujung kiri, ada ujung kanan. Di sini alkil. Nah, di sini gugus fungsi. Maka penomoran wajib dimulai dari kanan. Nah, wajib dari sini nomor 1. Jadi gugus fungsi itu harus memiliki nomor paling kecil dimanapun kondisinya. Karena tadi ada 8, maka gugus fungsi dari ke-8 jenis senyawa karbon itu harus memiliki nomor paling kecil. Selanjutnya yaitu penulisan nama. Saya berikan dulu penulisan nama. Secara umum penulisan nama ini kita mulai dengan nomor alkil. Nah, kalau dia punya alkil, kalau tidak punya alkil berarti cukup N atau normal. Kemudian nama alkil. Nah, setelah nama alkil dilanjutkan dengan nama rantai utama. Kemudian akhiran. Akhiran ini kalau alkana berarti akhirannya ana. Kalau alkena akhirannya ena. Kalau alkuna akhirannya una. Kalau alkohol jadi ol. Dan seterusnya untuk jenis-jenis gugus fungsi yang lain. Nanti kita bahas di soal lainnya. Jadi karena dia alkohol, maka akhirannya akan menjadi ol. Nah, kalau dia punya gugus fungsi, maka di depannya sini, sebelum nama rantai karbon, di sini ada nomor. Saya tulis X. X ini adalah letak gugus fungsi di atom C nomor berapa, ini wajib ditulis di sini di depan. Nanti kita perjelas di contoh. Nah, itu untuk penulisan nama secara lengkap. Nah, sekarang penulisan nama alkil atau cabang dilakukan sesuai urutan alfabet. Jadi kalau ada metil, cabangnya etil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah etil, kemudian
metil. Nah, karena ini E, ini M, alfabetnya E dulu baru M. Selanjutnya, terdapat alkil yang keberadaannya lebih dari satu, maka gunakan awalan. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta. Misalkan metilnya ada 2 metil, 2 di C nomor 3, kemudian C nomor 2, maka ini ada 2 akhirannya berarti di, maka akan menjadi dimetil, karena di nomor 2 dan 3 berarti 2,3 dimetil. Nah, begitu juga untuk alkil-alkil yang lain jika lebih dari satu ada awalan. Begitu juga nanti ketika gugus fungsinya lebih dari satu juga diberi awalan. Misalkan gugus fungsi dia ada di C nomor 1, kemudian C nomor 2, maka di sini ada 2 akhirat awalannya di. Nah, misalkan gugus fungsi di sini yang kita pakai OH, berarti all kan? Nah, ini akan menjadi 1,2, kemudian nama rantai utama, saya singkat rantai utama, kemudian di all. Nah, jadi singkatannya, awalannya ada di depan akhiran all, bukan di depan nama rantai utama. Jadi perlu diperhatikan. Kalau dia ada gugus fungsinya, awalannya ada di depan akhiran gugus fungsi tersebut. Oke, itu namanya. Jadi sekarang kita coba kerjakan saja soal-soal yang ada berdasarkan materi yang telah dibahas. Yang pertama adalah 2 metil 2 butanol. Ini 2 ini adalah nomor alkil berada metil ini nama alkil. Kemudian 2 ini letak gugus fungsi. Kemudian butana ini adalah rantai utama, dan all ini adalah akhiran gugus fungsi. Maka di sini kita tahu rantai utama ini adalah buta berasal dari kata butana. Butana ini adalah 4 atom C. Maka di sini kita gambar 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sudah ketemu, berarti ini rantai utamanya sudah ketemu. 4. Selanjutnya tadi langkah kedua adalah penomoran. Karena ini dari nama menjadi rumus struktur, maka bebas saja. Misalkan penomoran kita mulai dari kiri, 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kan dari rumus struktur menjadi nama, itu ada aturannya. Karena ini dari nama menjadi rumus struktur, bebas saja mau mulai dari kiri atau dari kanan, suka-suka kita. Setelah penomoran, maka selesaikan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah 2 butanol, artinya di nomor 2 ini letak gugus fungsinya. Di atom C nomor 2 ada all ini berarti OH, alkohol. Nah, di nomor 2 mana? Nah, di nomor 2 ada all, berarti di sini ada OH. Nah, ini selesai, rantai utama selesai, baru ke cabangnya. Di nomor 2 ada metil ini dari metana ini CH4. Kalau dari jadi alkil hanya berkurang 1, berarti CH3. Nah, jadi metil itu adalah CH3, ada di nomor 2, berarti CH3. Nah, udah masuk semua. Berarti 2 metil 2 butanol ini adalah rumus struktur dari 2 metil 2 butanol. Nah, ini belum selesai, kita masukin hanya dulu. C nomor 1 kepakai 1 tangannya, berarti hanya ada 3. C nomor 2 kepakai 1, 2, 3, 4 punya H. C nomor 3 kepakai 2, berarti hanya 2. C nomor 4 kepakai 1, hanya 3. Nah, berdasarkan rumus struktur ini kita ketahui bahwa gugus OH terletak pada atom C nomor 2. Atom C nomor 2 ini mengikat 3 atom
C lainnya. Nah, mengikat 3 atom C. Karena dia mengikat 3 atom C, maka ini tergolong sebagai C tersier. Karena ini C tersier, maka ini akan menjadi alkohol tersier. Karena OH-nya, gugus OH-nya terikat pada C tersier, maka ini akan menjadi alkohol tersier. 2-metil 2-butanol ini adalah tergolong alkohol tersier. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu di sini kita punya 1,2 dimetil sikloheksanol. Jadi ada 2 di nomor C, 1 dan 2, kemudian alkilnya namanya metil, ini alkil, alkohol siklo. Nah, ini heksa, ini heksana. Heksana itu berarti 6 atom karbon. Nah, di sini ada siklo. Nah, siklo ini artinya rantai tertutup. Nah, perlu saya ingatkan kembali lagi mungkin di sini. Hidrokarbon itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ini ada yang namanya alifatik. Alifatik ini ketika dia bentuk rantainya adalah terbuka. Contohnya CH3, CH2, CH3. Nah, ini adalah contoh alifatik terbuka. Yang kedua disebut alisiklik. Nah, ini rantai karbon tertutup. Contohnya di sini CH2, CH2, CH2. Atau siklopropana. Nah, ini adalah contoh tertutup. Kemudian ada aromatik. Aromatik ini tertutup dan berikatan rangkap 2. Nah, contohnya di sini. Kalau aromatis itu bentuknya segi 6. Nah, dimana ikatan lengkapnya? Selang-seling. Nah, ini adalah golongan karbon aromatis. Nah, tadi di soal nomor 2 ada kata siklo. Siklo berarti dia tergolong alisiklik. Nah, tertutup ini namanya siklo, berasal dari kata siklik. Sehingga jika kita kembali pada soal siklik, 6 atom karbon dan tertutup. Nah, kalau digambarkan seperti ini. C, 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 C. Nah, ini namanya sikloheksanol. Heksa dengan bentuk siklo tertutup. Nah, nomorannya bagaimana? Sama aja. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti siklo heksanol. Nah, olnya di mana? Olnya berarti kita tulis di nomor 1. Nah, jadi sikloheksanol seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita letakkan alkil. Nah, alkilnya di nomor 1 dan di nomor 2. Berarti di sini nomor 1 ada alkil, metil. Metil tadi metil, metana. Metana tadi CH4. Jadi alkil jadi CH3. Nah, berarti di nomor 1 CH3. Kemudian di nomor 2 juga ada CH3.
jadi 1,2 dimetil, 1,2 dimetil. Sudah selesai juga. Selanjutnya kita lengkapi atom H-nya. Ini dipakai 1, 2, 3, 4 gak punya H. Ini dipakai 1, 2, 3 berarti hanya 1. Ini dipakai 1, 2 hanya 2. Dipakai 2 hanya 2. Hanya 2. Hanya 2. Nah, sudah selesai struktur rangganya, maka kita identifikasi OH-nya terletak di atom C nomor 1. Atom C nomor 1, dia mengikat 1 atom C, 2 atom C, 3 atom C, berarti ini tergolong karena mengikat atom C sebanyak 3, C tersier, sehingga ini akan tergolong alkohol tersier. Nah, jadi nomor 2 juga tergolong sebagai alkohol tersier karena gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Oke, selanjutnya di soal nomor 3. 2,3,4 metil siklopentanol. Jadi metilnya ada 3, kemudian ini sama dengan nomor 2 siklopentanol, pentana, yaitu 5 atom C. Ini siklo berarti siklik, ini berarti tertutup, sehingga kita gambarkan 5 atom C dalam bentuk tertutup. C C C C C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah siklopentana. Ini siklopentana. Sekarang kita beri nomor, misalkan nomornya tetap di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya seperti soal nomor 2, alkoholnya kita taruh di nomor 1. Nah, jadi sudah selesai siklopentanol. Tanda utamanya sudah selesai. Selanjutnya 2,3,4 metil. Metil lagi. Metil itu CH3. Dia ada di nomor 2. CH3 ada di nomor 3. CH3 kemudian ada di nomor 4, CH3. Nah, 2,3,4 metil. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lengkapi atom H-nya. Nah, atom C nomor 1 ini dia mengikat 1, 2, 3 berarti hanya 1. Atom C nomor 2, 1, 2, 3 hanya sisa 1. Atom C nomor 3 juga hanya sisa 1 karena 1, 2, 3. Ini juga sisa 1. Ini sisa 2. Nah, berdasarkan rumus struktur ini maka kita bisa identifikasi atom C yang mengikat OH gugus alkohol terletak di atom C nomor 1. Dia berdekatan dengan 2 atom karbon, maka dia tergolong C sekunder. Karena OH terikat pada atom C sekunder, maka ini tergolong sebagai alkohol sekunder. Jadi 2,3,4 metil siklopentanol itu adalah alkohol sekunder. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Sini 3,3 dimetil. Alkilnya masih sama, yaitu metil. Kemudian rantai terpanjangnya adalah pentana dan airan ol, di mana terletak di atom C nomor 2. Ini berarti
pentana itu sama dengan 5 atom karbon. Nah, di sini tidak ada kata siklo, berarti dia rantai terbuka yaitu alifatik, sehingga kita gambarkan aja 5 atom karbon, 1 2 3 4 5. Kemudian penomoran 1 2 3 4 5. Setelah penomoran kita letakkan dulu OL-nya di nomor 2, berarti di sini OH. Kemudian alkilnya metil itu sama dengan CH3, terletak di nomor 3 dan 3, berarti atas dan bawah CH3 CH3. Nah, sudah selesai. Selanjutnya lengkapi atom H-nya. Sini dipakai 1, berarti H-nya 3, dipakai 2 3, berarti H-nya 1, pakai 1 2 3 nggak punya H. Ini H-nya 2, ini H-nya 3. Nah, berdasarkan struktur rangka dari 3,3 dimetil 2 pentanol, maka kita identifikasi atom C nomor 2 berikatan dengan 2 atom karbon lainnya, berarti dia tergolong C sekunder karena OH terletak pada atom C sekunder, maka ini tergolong sebagai alkohol sekunder. Jadi 3,3 dimetil 2 pentanol itu tergolong sebagai alkohol sekunder. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami cara menentukan alkohol primer, sekunder, dan tersier pada senyawa alkohol berdasarkan nama senyawa yang diketahui. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini lagi, maka kita ubah nama senyawa tersebut menjadi struktur rangka terlebih dahulu untuk bisa menganalisis letak gugus OH terikat pada jenis atom C, primer, sekunder, atau tersier. Baik, demikian pembahasannya. Jika masih ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.